Halo Sobat Belajar, pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 di kelas 6. Tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ASEAN, kemudian membuat kesimpulan dari suatu paragraf, kemudian ada patung Nusantara, dan yang terakhir adalah penerapan sila Pancasila. Geografis ASEAN. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Kita berada di kawasan ASEAN, tepatnya di negara Indonesia. Bentuk negara ASEAN berbeda-beda. Bentuk negara Indonesia adalah negara kepulauan. Walaupun kita bertetangga dengan Filipina, tetapi keadaannya atau penampakan alam Indonesia berbeda dengan Filipina. Mari kita pelajari, Sobat Belajar, bagaimana ketampakan alam di Filipina. Ini gambar bendera Filipina, yaitu Filipina merupakan negara kepulauan dengan 7.107 pulau. Pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon sebelah utara dan Pulau Mindanao sebelah selatan. Puncak tertinggi adalah Gunung Apo, setinggi 2.954 meter. Sungainya yaitu Sungai Cagayan, Pampanga, dan Agno di Pulau Luzon, serta Sungai Agusan di Pulau Mindanao. Danaunya yaitu Laguna de Bay dan Danau Taal di Pulau Luzon, serta Danau Lanao dan Mainit di Pulau Mindanao. Hutan tropis di kawasan besar Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Fungsi patung. Patung dibuat oleh seniman pasti memiliki fungsi atau kegunaan. Yang pertama yaitu patung religi, sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. B. Patung monumen, untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. C. Patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. D. Patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. E. Patung seni, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. F. Patung kerajinan, yaitu patung hasil karya kerajinan. Hasil karya seni di sentra UKM Kasongan dibuat dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah patung Nusantara dari tanah liat. Langkah membuat patung Nusantara. Yang pertama, siapkan bahan tanah liat yang terlebih dahulu sudah diberi air secukupnya.
agar tanah liat tersebut tidak keras. Selanjutnya, bentuk kepala dan badan patung menggunakan tangan. Bentuk dan tempelkan bagian tubuh yang lain, seperti kaki dan tangan ke badan patung. Selanjutnya, ukir bagian tubuh yang lain, misalnya mulut, mata, telinga, dan lain-lain secara lebih detail menggunakan alat sederhana. Setelah patung tanah liat kering, berilah warna patung tersebut agar terlihat menarik. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Jelas, ini kita makan sehari-hari ya. Pasti kita makan makanan yang bergizi yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Kita perhatikan paragraf berikut ini. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan yang lain. Kalau sobat belajar perhatikan, kira-kira ide pokoknya ada di mana? Ya, betul. Ide pokok terdapat di kalimat pertama. Tapi sobat belajar jangan langsung menulis kalimat pertama itu menjadi ide pokok. Karena ide pokok itu adalah ringkasan atau kalimat utama, kita rubah kata-katanya. Misalnya seperti ini contohnya. Ide pokok, manusia dan hewan membutuhkan makanan yang mengandung protein untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Kemudian kesimpulan adalah ringkasan dari ide pokok itu. Protein berguna untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Karena banyak manfaatnya tumbuhan bagi kehidupan kita harus menjaganya. Menjaga tumbuhan kita lakukan bersama-sama, melakukan kerjasama. Kerjasama adalah penerapan sila ketiga Pancasila yang dilambangkan dengan pohon beringin. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, cinta tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Karena kita menyadari bahwa kita bertanah air yang satu, yaitu Indonesia. Yang kedua, bergaul sesama masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. 3. Mencintai dan membeli produk bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu menggunakan bahasa daerah dan nasional secara baik dan benar. Cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi sobat belajar semua. Terima kasih.